Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Masih tentang zakat ya. Sekarang zakatul kharij minal ardi. Zakatul khariji minal ardi. Ini zakat yang keluar dari bumi. Zakat harta yang keluar dari bumi. Yang nanti ini ada dua macam jenisnya ya. Yang sesuatu yang hasil bumi atau keluar dari bumi itu ada dua macam, yakni yang berupa dari tumbuh-tumbuhan maupun dari barang tambang ya, hasil bumi ya. Maka kita bahas yang pertama dulu. Jenis yang pertama yakni zakat yang biji-bijian ataupun tumbuh-tumbuhan ya. Hukumnya, hukum mengeluarkan zakat yakni wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi zakatul kharij minal ardi wajibatun, wajib karena apa? Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina manuttaqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah atau zakatlah dari yang baik-baik apa yang kalian usahakan dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Ini dalilnya tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Kemudian tadi hasil bumi ada dua tadi ya. Ada tumbuh-tumbuhan apa hasil buah-buahan atau biji-bijian, dan ada nanti hasil bumi yang lain yakni seperti barang tambang ya. Kita bahas yang pertama yakni al-hubub wa thamar. Al-hubub itu biji-bijian, al-thamar yakni buah-buahan ya. Kalau al-hubub yang termasuk al-hubub biji-bijian yakni kalbur wasyair wal aruz ya. Seperti gandum ya ataupun beras. Wathamar kalau buah-buahan kat tamri wazabib wal lauz wal fustaq. Seperti apa? Kurma, zabib, yakni apa? Kismis ya. Ataupun kacang-kacangan ya. Itu yang disebut apa? Biji-bijian maupun buah-buahan. Sekarang syarat wajibnya ya. Ingat ya, kalau kita membahas syarat wajib zakat, ingat syarat secara umum yang dulu kita bahas yakni apa? Seperti mencapai nisab, haul dan sebagainya itu syarat umum ya. Kemudian syarat pada benda-benda tertentu atau harta-harta tertentu itu ada syarat khusus ya, sebagaimana dalam binatang ternak sudah kita sampaikan ya, ada syarat-syarat khususnya. Maka dalam hasil bumi juga ada syarat khususnya. Yang pertama yakni antakuna muddakhara, bisa disimpan.
Jadi harta itu bisa disimpan dalam waktu lama, ya. 1 tahun gitu ya. Fa idza lam takun muttakhara kal fawakih min tufah awil burtuqal awil maus au nawi dzalika fala zakata laha fiha. Kalau biji-bijian atau buah-buahan itu enggak bisa disimpan dalam waktu lama, maka apa seperti apel, jeruk ya, pisang, maka tidak ada zakatnya. Karena enggak bisa disimpan lama. Yang kedua, antakuna makila, bisa ditakar. Ditakar ataupun ditimbang ya. Fa illam takun makila kal khadrawat wal baqulat fala zakatalah. Kalau enggak bisa ditakar seperti sayur mayur ya, sayur-sayuran ya, maka enggak ada zakatnya. Ayakuna nisabu mamlukan lahu waktu wujubi zakat ya. Saat yang ketiga yakni apa? Nisab ya. Itu dimiliki ya. Nisab itu dimiliki saat apa? Wajibnya zakat. Kalau hasil bumi kan panen. Jadi saat panen itu apa? Sudah mencapai nisab ya. Beda misalnya kalau nanam padi ya, mungkin 1 bulan ini panen 5 kintal. Nah, 1 bulan ini 5 kintal itu belum wajib zakat karena apa? Belum mencapai nisab. Tapi nanti untuk bulan yang kedua di tempat yang lain, sawah yang lain mungkin bisa panen lagi, mungkin 5 kintal lagi. Nah, kemudian keduanya digabungkan. Ini namanya enggak nisab enggak dimiliki saat panen, karena panen yang pertama dan panen yang kedua itu selisih sampai 1 bulan ya. Tapi kalau masih minggu yang sama berarti itu masih dalam waktu yang sama ya. Kalau 5 kintal itu kan enggak mencapai nisab. Kemudian panen yang kedua juga 5 kintal, enggak mencapai nisab juga, tapi kalau digabungkan mencapai nisab. Ini karena waktu panennya bicaranya jauh, maka tidak memenuhi syarat. Karena syarat zakat itu adalah zakat hasil bumi adalah nisab itu sudah ada, sudah dimiliki ketika wajibnya zakat. Nah, wajibnya zakat apa? Ini panen, nanti akan dibahas ya. Atau saat sudah tua ya. Tapi itu 3 itu ya syarat untuk hasil bumi. Kemudian waktu wujubi zakat, waktu wajibnya zakat. Kapan toh mengeluarkan zakat dari hasil bumi itu? Apa nunggu 1 tahun? Enggak, ini enggak berlaku haul, ya, enggak berlaku 1 tahun. Ya. Tajibu zakat fil habbi idza stadda wa qasa. Ya. Kalau pada biji-bijian, ya, di beras misalnya ya, maka waktu wajibnya itu adalah ketika sudah keras ya. Kalau di kita ya, kalau beras sudah kuning itu kan sudah keras ya. Tapi kalau belum kuning kan masih empuk ya, itu belum wajib. Tapi kalau sudah kuning-kuning itu berarti sudah wajib zakat. Wa fi thamar idza bada salahuha. Wa fi thamar idza bada salahuha. Kalau buah-buahan ya, kalau memang sudah nampak layak untuk dikonsumsi, nampak baiknya itu loh. Kalau ada buah-buahan, misalnya anggur ya sudah, tapi memang sudah matang ya, sudah mulai masak, itu wajibnya seperti itu ya. Kurma juga begitu. Kemudian di sini contohkan faman ba'a athamrata awil habba ba'da waqta wujubihi fa inna zakah 'alal ba'i. Ya. Kalau menjual ya, menjual kurma ataupun biji-bijian lain ya setelah
setelah tua ya, jualnya setelah tua, maka yang bayar zakat itu siapa? Pemilik apa penjual apa pembeli? Penjualnya kan pemiliknya ya. Ya maka karena itu dijual sudah tiba saat wajib zakatnya, maka yang terkena kewajiban zakat itu adalah penjual, pemiliknya itu ya. Kemudian wala yastaqiru wujubuha illa ba'da ja'alaha fi mawdi'il tasmimi wa tabyi'iha. Tabyibiha ya. Dan tidaklah menetap, tidaklah ada ya wajibnya kecuali setelah dijadikan di tempat ya pengeringan ya. Dan tidaklah tetap ya kecuali sudah dijadikan di tempat pengeringannya ya. Ini kan sudah sampai, kalau sudah beras sudah diseleb gitu ya, sudah dipanaskan ya. Wa tukhraju zakatu minal hubub ba'da tasfiyatiha. Dan dikeluarkan zakat dari biji-bijian itu setelah dibersihkan. Setelah dibersihkan, kalau gabai kalau orang Jawa sudah tatapeni, sudah dibersihkan itu loh, kapaknya sudah dihilangkan. Kalau buah-buahan ya ba'da jifafuha, ya ini setelah kering. Sudah kan harus disimpan ya, maka harus setelah nunggu kering. Kurma harus ditunggu kering dulu ya. Tep nisobuha, nisabnya ya. Yani khamsatu ausak, nisabnya itu sudah mencapai 5 wasak ya. 5 wasak itu berapa? Wal wasku situna so'an, yang namanya satu wasak itu 60 sok ya. Berarti berapa sok? Ya ini 300 sok. Nisabnya kalau diukur sok itu berarti 300 sok, karena satu wasak itu 60 ya. Ini kan 5 wasak kan ya. Nah kalau digramkan wa yusawi situmi'ah wa ithna asara kilogram ya. Kalau digramkan ya 612 kilogram ya. Itu nisabnya 600, berarti 6 kintal 12 kilo kan itu ya. Wadaliluhu dalilnya tentang 5 wasak ini nisabnya, yakni Nabi mengatakan laisa fi habbin wala tamrin shadaqatan hatta yablugha khamsata ausak. Jadi tidak ada pada biji-bijian ataupun kurma ya sedekah zakat ya, tidak ada zakat hingga sampai mencapai 5 wasak ya. Jadi nggak ada zakat sampai dia memiliki 5 wasak. Jadi sampai 612 kilogram gitu ya. Kemudian langsung miqdaru zakah al-wajib, kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan berapa ya, berapa banyak yang harus dikeluarkan ya. Yani yajibul usyur fi masukiya bila mauna wala kulfa kaladhiyaski bimiahil amtar wal uyun ya. Jadi kalau hasil bumi, kalau tanaman-tanaman itu tidak perlu biaya dalam pengelolaannya ya, bila maunah nggak ada biaya, sekali tanam hidup langsung berbuah gitu ya, nggak perlu dipelihara, maka 10% zakatnya. Tapi kalau perlu biaya, ini ada pengairan, ada pemupukan dan sebagainya ya, maka itu adalah 5%.
Wa yajibu nisful unsur fima suqiya bimauna wa kulfah kalladhi yusqa bimiyail abar ya. Jadi 5% kalau diairi dengan biaya ya, seperti yang diairi dengan sumur ya, air sumur. Kalau tadi amtol anhar, seperti kalau diairi pakai sungai kan nggak ada biaya, maka 10%. Kalau diairi pakai air sumur kan ada biaya ya, biaya ngangkut ya. Maka itu adalah 5%. Nah kalau sekarang ya kebanyakan tuh 5% ya. Karena penuh dengan biaya kalau sekarang ya. Nah itu dari zakat al-kharij minal ard, yakni yang hasil bumi, yang jenis yang pertama yang kita bahas pada malam hari ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.